Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini 5 Juli 2020. Pemberita firman pada pagi menjelang siang hari ini Pendeta Perdianto Arit. Mari kita mulai berhimpun menghadap Allah. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat yang dibebaskan dari belenggu dosa dan menjadi tubuh Kristus, marilah kita memaknai pembebasan sejati yang kita terima dalam diri Yesus Kristus lewat perenungan tema kebebasan sejati. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dengan hati yang bersukacita, kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuliakan Dia. Kita masuk rumahnya. PKJ 13 ayat 1. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Ya Bapa yang pemurah, dengan kerendahan hati kami membuka diri di hadapan-Mu, menyatakan penyesalan dan pengampunan. Ampunilah kami jika kami mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan dan penderitaan. Kepadamu kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pemarun hidupku. Ku hilangku tak bercelah, oleh Aku sembuh. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Amsal 11 ayatnya yang ke-19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian.
Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur berbalasan. Terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 13 yang akan didahului oleh petugas liturgi. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan penuh kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaanmu. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. karena kasih-Nya padaku kita sambut dari KJ 178 ayat 2. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Saya mengundang majelis untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita siapkan Sakarya pasal 9 ayat 9 sampai 17, bacaan yang kedua dari Roma pasal 7 ayat yang 13 sampai 26, dan juga dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau pemelihara jiwa kami, Engkau gembala yang setia menjaga setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan bahwa Tuhan kembali mengumpulkan kami bersama-sama boleh beribadah. Biarpun kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan, biarlah segenap jemaat yang boleh mengikuti peribadahan dari rumah ya Tuhan, Tuhan tetap memberkati, sehingga peribadahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam persekutuan kami pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, biarlah firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama boleh memberkati kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Sakarya 9 ayat 9 sampai 17. Sakarya 9 ayat 9 sampai 17. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh, alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Demikian firman Tuhan. Bacaan kedua terambil dari Roma 7 ayat 13 sampai 26. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang kau kehendaki yaitu baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku
aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita membaca Matius pasal 11 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-20 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mengecap beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecap kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabul. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadaku. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan berendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Kita merespon dengan melakukan kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawan hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka mengasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Tema kita pada saat ini, kebebasan sejati. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tema kita mengatakan kebebasan sejati, dalam bahasa Toraja nakwa kati lendokan sundut. Kati lendokan sundut. Yang nadi kuati lendok sundut itu berarti bahwa tak emotuti kadang-kadang
sudah sempurna, sudah selesai, dia sudah finish. Itulah kebebasan sejati atau katilendokan sundu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bahan utama kita pada saat ini dari Roma pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 26. Di situ digambarkan ada sebuah gejolak yang kemudian dialami oleh Rasul Paulus, yaitu dia bergumul dengan dirinya. Pada satu sisi ia tahu bahwa hukum Taurat itu baik, sehingga ia berjuang untuk kemudian mau melakukan daripada hukum Taurat itu. Namun pada saat yang bersamaan, keinginan-keinginan daging untuk kemudian membuatnya ingin memberontak terhadap hukum Taurat, dan seakan-akan ingin berbalik kepada dosa. Dalam ayat 14 bahan utama kita tadi, hukum Taurat itu datang dari Allah karena itu dia sempurna dan dia kudus. Kalau ayat 14 katakan tadi itu hukum Taurat itu rohani, sedangkan manusia itu terbelenggu oleh dosa. Dia terjual. Inilah konflik yang ada dalam diri Rasul Paulus yang kemudian bergejolak. Dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa dalam batinku bahwa ini baik. Itu tidak baik. Aku tahu bahwa hukum Tuhan itu baik, kudus. Tetapi oleh perjuanganku sendiri aku tidak mampu untuk kemudian mengikutinya. Malah aku menentangnya dalam sebuah perbuatan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus mengalami sebuah gejolak dalam ilmu jiwa, apa yang disebut sebagai split mentality. Ada sebuah gejolak dalam dirinya kemudian sementara berkecamuk, yaitu kondisi yang kemudian kepribadiannya seakan terbagi, dia terpecah. Pada satu sisi dia ingin melakukan sesuatu, tetapi pada saat yang sama yang dilakukannya itu justru bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai lanjut mengatakan betapa celakanya aku ingin bebas, tetapi bagaimana caranya dan dari mana datangnya kebebasan yang sejati itu? Kalau kita lihat daripada tema kita, Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus sadar bahwa tidak ada seorang pun yang kemudian bisa terbebas dari keinginan seperti itu. Sehingga kalau kita baca dalam Roma tadi, dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus sangat bersyukur dan begitu lega bahwa Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk kemudian menyelamatkan dan orang-orang dalam keberadaan yang sulit, dalam sebuah pergumulan apa yang berkecolak dalam diri Paulus. Ada sebuah pembebas yang datang kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kisah tentang perempuan sundal yang dibebaskan Yesus, atau perempuan yang terkenal berdosa yang kemudian menangis di kaki Yesus, dan kemudian dia meminyaki daripada kaki Yesus dengan rambutnya, di situ kita akan melihat betapa sebuah kondisi yang kemudian dalam keberdosaannya dia datang kepada Tuhan, untuk kemudian dia datang kepada sebuah pembebas, yaitu Kristus. Jelas kita lihat bahwa mereka adalah orang yang kemudian melanggar daripada hukum Taurat yang semestinya harus dihukum. Tetapi oleh kasih karunia Allah dalam pertobatan mereka mengalami pengampunan Allah. Itulah kebebasan sejati yang kemudian dialami kalau kita mengambil contoh tentang perempuan sundal yang kemudian dibebaskan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita tadi, Matius pasal 11 ayat 20 sampai 30, dikatakan di situ bahwa segala hal tentang Injil dan kerajaan Allah sudah terpenuhi di dalam dirinya. Dirinya ini adalah di dalam Kristus. Karena itu ayat 28 sampai 30 pasal 11, Yesus mengajak Bapak Ibu dan saya untuk kemudian kita datang kepadanya sebagai sebuah pembebas yang sejati. Karena ada sebuah jaminan kehidupan yang ada pada diri Kristus untuk kemudian memberikan kelegaan kepada
Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika kita merasa berat, kita letih lesu, berbeban berat, kita datang kepada Kristus untuk kemudian memberikan kelegaan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, begitu luar biasa kebebasan yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Kalau kemudian dalam bacaan pertama kita tadi dalam Sakaria, bagaimana Sakaria dalam pasal 9 ini berbicara tentang Raja Mesias yang adil, dia yang jaya, yang akan datang. Dia akan melenyapkan daripada bahasa-bahasa kiasan yang digunakan di dalam melenyapkan kuda, busur perang. Kalau kuda itu identik dengan sebuah peperangan, simbol peperangan, busur, sebuah kekerasan. Dan dia datang sebagai orang yang kemudian mau melenyapkan semuanya itu. Dia adalah raja yang adil, membawa penebusan bagi orang-orang yang mau datang kepadanya dengan cara yang lemah lembut. Mesias itu datang dalam kerendahan hati, dan ia diwujudkan dalam caranya, dalam perjalanannya, yaitu dia mengendarai keledai, bukan kereta perang, bukan kuda, tetapi simbol keledai di sini sebuah kelemah lembutan, sebuah kerendahan. Ini pertanda, saudara-saudara, bahwa kedatangannya adalah untuk kemudian membawa perdamaian bagi Yerusalem, bangsa-bangsa lain, bahkan sampai kepada kita sekarang, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari ketiga bacaan kita di sini, mulai dari nubuatan Sakaria dengan sifat yang adil, dia jaya dan lembut, yang wujud di dalam Kristus. Kristus pun tampil untuk kemudian dengan rendah hati menawarkan kelepasan, menawarkan kebebasan yang sejati bagi kita. Karena itu, dia mengajak kita untuk juga datang kepadanya dalam beban yang kita bawa. Kita datang kepadanya dan kita percaya bahwa Kristus adalah sang pemberi daripada kebebasan yang sejati. Percayalah dan aminkanlah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa seberat apapun pergumulan kehidupan, Kristus akan datang seperti pembebas yang sejati. Amin. Firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh, dan kita akan akhiri nanti dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan bersama. Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan lewat firman yang kami dengarkan pada saat ini, bahwa Kristus satu-satunya pembebas dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami lakukan, namun bukan itu menjadi sebuah kebebasan yang sejati ya Tuhan, tetapi satu-satunya pembebas bagi kami adalah Kristus. Terima kasih firman ini ya Tuhan. Berkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami lewat doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikurniakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama dengan segenap orang percaya di muka bumi ini, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Jemaat yang terkasih, saatnya kita menyatakan ungkapan syukur lewat persembahan. Dalam Amsal 7 ayat 14 mengingatkan kita, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyi dari PKJ 148 bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami bersama dengan majelis di Gereja Toraja Jemaat Surabaya cabang Kebaktian Malang. Kami boleh mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita, dan Tuhan, biarlah pelayanan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat bagi segenap jemaat dimanapun mereka boleh mengikuti peribadahan ini. Dan kami yang boleh mengangkat pelayanan, Tuhan kembali memberkati kehidupan kami, terlebih khusus untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya yang kami akan angkat ya Tuhan. Bapa dalam surga, berkati kami semua, juga anak-anak muda-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada ibadah minggu saat ini ya Tuhan. Tuhan tetap memberkati mereka dalam masa muda, dalam studi mereka ya Tuhan. Biarlah mereka terus takut akan Tuhan, mengabdikan diri, memberikan waktu mereka untuk juga terlibat dalam pelayanan ya Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang bersyukur bersukacita bersama-sama dalam minggu kemarin ya Tuhan, dalam pertambahan usia, juga setiap berkat-berkat Tuhan yang mereka terima dalam berbagai macam bentuk ya Tuhan. Biarlah semua berkat-berkat itu kami terima sebagai sebuah anugerah Tuhan kepada kami semua, dan kehidupan kami diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Juga hamba berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, dalam bergumul sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan sertai mereka dalam mereka bergumul ya Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit penyakit bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa pemulihan yang total Engkau berikan ketika kami berserah, kami berdoa dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan sang sumber berkat bagi kami akan memulihkan keadaan kami, dan hari-hari ke depan kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kesehatan tuntunan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk minggu depan kami akan masuk dalam peribadahan new normal ya Tuhan. Kami dibatasi untuk masuk dalam ruangan ya Tuhan dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan, namun kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Bapak Ibu yang juga akan mengikuti peribadahan dari rumah mereka masing-masing ya Tuhan, Tuhan tetap hadirlah di sana, memberkati saudara-saudara kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Segala peralatan yang kami perlukan, protap-protap kesehatan yang sudah ditentukan ya Tuhan, biarlah kami boleh menjalankan, kemudian kami menjaga kesehatan lewat diri kami, lewat persekutuan kami ya Tuhan, dan juga kami menjaga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, Tuhan berkati dalam mereka mengelola daripada pemerintahan ini dengan sukacita memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi sukacita bagi kami semua ketika diberikan pelayanan kepada kami semua ya Tuhan.
Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kemudian secara bersama-sama terus mendoakan pergumulan kami pada saat ini tentang COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua, Tuhan pulihkan keadaan kami, ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Biarlah wabah yang sementara kami alami ya Tuhan, Tuhan kembali memulihkan keadaan kami sehingga kami boleh beraktivitas dengan normal kembali ya Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa kami, rasa syukur kami, dan bahkan ungkapan syukur yang telah kami siapkan di rumah kami masing-masing, dan kami akan berikan sebagai ungkapan syukur dalam persembahan ya Tuhan. Biarlah yang telah kami siapkan untuk pekerjaan akan Tuhan boleh kami berikan dengan sukacita. Semuanya itu nama Tuhan kami puji dan muliakan. Bapa dalam surga, Hamba-Mu berdoa, Tuhan terimalah persembahan yang telah kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga, ampunkan salah dan dosa kami. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu yang ikhlas teguh. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pergilah. Mari terus menjalani kehidupan ini dengan sukacita sebagai orang beriman. Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk hidup seturut firman Tuhan, serta bekerja menjadi saksi Kristus yang telah menerima kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dikasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah pagi siang hari kita pada saat ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 408 ayat 1, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak Ibu, saat teduh pribadi, saya persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu anugerah terbesar manusia adalah kebebasan untuk memilih. Karena itu, pilihlah hidup dalam anugerah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa,
Mudah-mudahan minggu depan kita sudah beribadah secara langsung. Tuhan Yesus memberkati.